Di Jakarta ini. Five, six, seven, oh, bikin asik hidup lo. Lagunya siapa tadi? Don Juan. Oh iya. Don Juan. Tahu tujuan? Tahu. Ya udah. Iya, udah. Iya. Udah sih, saya pamer saya baru. Waduh gandul. Terus ini. Gimana nih? Jobnya akhir-akhir ini agak sepi ya? Ya ini untuk masa pandemi memang ngewer ini lah benar kayak gitu namanya. Masa-masa pandemik Ya, di posisi entertain kan, band reguler sedikit lesu. Mungkin Mau ya ada yang mau ngejam lagi? Nah, kalau nggak ada jam kita pulang aja ya. kalau nggak ada yang jam kukuti. Mungkin yang Ada yang mau ngejam nih? ujung jalan, ujung sana. Waduh, ya Allah Gusti. Aduh. Bisa jadi jatuh dari langit ini. Iya. Ini tadi kayaknya yang di gambar yang template di dinding Gimana tadi itu. template? Saya tadi kok jadi wujud main nyata tuh ini. Cemlorot di jauh saya udah grogi banget. Ini dipakai dulu. Oh iya, pakai dulu. Gigi. Apa ini apa? Biar cetak. Biar cetak. Biar cetak. Wah, ngomongnya cetak. Ngomongnya Ini cetak. salah satu Apa nih? pengunjung kafe yang Oh, tak kira salah satu. rutin tiap hari datang. Langsung baper. Aduh. Mbak siapa? Fania. Fania, panggilannya Fa. Fa. Ini apa? A. C. Kita Fania. kamu banyak gerak-gerak Iya, oh, ini. jatuh terus loh. Ada apa ya? Semua ini salahku. Gerak-gerak. oh. Semua ini. Waduh. Kayak milik apa gitu ya? Keganjel kambriku gimana? Angel Farel. Fania sehat. Yoi. Sehat puji Tuhan. Aduh jatuh ya. Di masa-masa pandemi ini aktivitas Aktivitas ya pasti ada yang berkurang tapi karena masih kuliah Aha. jadi ya udah masih jalan terus gitu. Ya menikmati aja hari-hari ya kan? tetap beradaptasi ya. Yes, berani adaptasi. Situasi. Kayaknya kita lagi-lagi jadi orang yang beruntung. Iya. Kenapa ini? Selalu kedatangan Iya. wanita cantik. Oh, jadi ini cantik ya sebelum-sebelumnya ya? Iya. Enak sekali nih bapak-bapak berdua ini ya. Ini Tinggi banget loh. tinggi Tadi banget. pas kesini semampai. Iya. Semampai ini. Ini Sampai gimana? tempat duduknya itu sama saya setara loh ini padahal. Tapi hasil akhir berdiri sama apa? Tinggi. Sama rata. Aduh apa ya? Udah mulai lupa. Berdiri sama rata, duduk lu kok beda. Fania ya. Yes. Namanya secantik orangnya. Boleh. Asli mana Fania? Asli Semarang. Asli Semarang. Semarang. Nggak ada daerah-daerah Balinya. Oh Bali. Nggak ada. Bali ke laptop. Bali klub. Asli Kayaknya. Semarang berarti. Asli Semarang. Ada memang asli Semarang ada darah ada saking akhirnya jadi grogi lah aku. Ada apa? Kita diedit gitu. Totalnya durasi 19 detik ke ada ini kali malah jadi geger anyar bener. Aduh, ada. Asli Semarang. Asli. Bapak Ibu juga Mama Solo, Surakarta. Papa Semarang asli. kalau orang Surakarta itu ada manis-manisnya gimana gitu. Aku ngerti ya buntutnya sih.
Untuk aku ya Surakarta. Saya Karena gitu ya. Ya selalu. Dia antara mempromosikan diri, kalau enggak mempromosikan warungnya. Kita ini dilakukan saya buka warung. Teknik lobby nggak apa-apa. Lebih mantap. Dari bicaranya Jenny udah merdu banget. Merdu banget. Suaranya pasti bikin nyes ya. Nyes sih. Merdu sama nyes gitu. Masalahnya siji. Ki ceritanya mau ki maju meh jamming langsung jak ngobrol. Ngetarani radu Jadi ini kita arahkan ngejam dulu aja ya. Ngejam dulu aja. Oke. Mau nyanyi lagu apa Mbak Men? Nyanyi lagu apa ya? Apa mungkin dalam situasi sedih, senang, Sedih, senang. Sedih. Aduh, Apa ya? jangan gitu toh ya. Saya dilihat langsung jadi adem-adem. iya deh, panas. judulnya ada mana? Kampus gombalnya gitu. Ya udah, nek grogi ya di sana aja duduknya. Tembok aja ya. Apa ya? Lagu apa? Lagu yang romantis aja ya. Apa nih? Apa ya? Jika kau merasa. Wah, judulnya judulnya- Jika Kau Aku nek Merasa. lagu sedih ini pasti tak gledake, topinku tak ngenek enak. Terus gak jadi dong ya? Baik. Oke, Jika Kau Merasa. Ayo coba. Oh iya. Ambil Dari apa? ada. Dari apa? Dari apa? Daripada nggak apa-apain. Kayaknya dari sini ya. Pas nih. Ya. Oke. Segini ya. Iya, segini. Oke. Cocok. 1, 2, 3. Mungkin aku terlalu berpikir jika kamu tak sepenuh hati mencintai aku. Semoga semua hanya perasaanku saja yang tiada ada saat hati resah, karena aku merasa pernah terluka, pernah tersiksa cinta. Aku mencoba untuk mencintaimu tulus sepenuh hatiku sayang. Selama aku bisa maklumi aku, jika engkau merasa bila tak cukup rasa sayangku kepadamu. Sedap ya lagunya ya. Begitu dengar suaranya saya langsung Nyes lagi. gogrok. Beda lagi bukan? Itu loh sar Udah deprok. kita nangis. Rakyat apa? Deprok ngeprak langsung ya. Suaranya Lu kamu bisa les vokal apa? Iya dulu waktu kecil sih. Waktu Berawal kecil. dari otodidak, terus papa mama aku kayak
Ya namanya anak kecil kan pasti Oh. apa yang bisa untuk dukung bakat ya udah akhirnya ikut les gitu. Tapi kelihatan dari jalannya tuh Anak les-lesan gitu ya. kelihatan seorang penyanyi gitu Oh, loh. iya. Terusnya Dewi kan rakyat tuh ya. Kita kakak kelas. Dari jalannya kita kakak kelas. Nginde-nginde. Memang. Hobi nyanyi ya. Iya, hobi. Memang suka nyanyi juga ya. Suka. Selama ini ada prestasi yang lebih prestasi yang bisa di share ke teman-teman mungkin. Tentang nyanyi ya? Iya. Ya bukan hanya nyanyi mungkin. Oh. Prestasi yang semuanya ya yang berhubungan dengan 17-an. Oh 17-an. Sekarang Makan dulu ya. kerupuk. Masukin Dari pulpen kecil ya itu Oh, ada. dari Kita kecil. ambilin kertas sama pulpen ya. Iya, tulis dulu. Apa ya? Jadi terakhir itu kalau dari mulai kuliah kali ya, prestasi mulai kuliah tuh puji Tuhannya waktu 2000 berapa ya? 2018 itu maju 2018. perwakilan dari kampus ke Maximida. Itu dapat 10 besar top 10 apa? Vokal favorit wanita se-Jawa Tengah. Solo ya. Solo, iya Oh. Solo, nyanyi Solo. Akhirnya bahas Solo yang tadi. Oh, ya. Flashback. Itu waktu itu nyanyi lagu apa? Itu nyanyi lagunya Agnes Monica, Sebuah Rasa. Yang Yang dulu heboh banget. Cek mepes ini. Bengok Dulu tuh lagunya hits banget karena pelakor. Oh, Ya. ya gimana tuh? Aku kok agak lupa ya. Kamu agak lupa apa memang nggak tahu? Aku mancing pengen suaranya asli. Coba. Lagunya gimana ya? Gue lupa ya. Tadi tuh kita denger lagunya pas nyanyi selalu pengen dengerin suaranya indah banget nih. Coba waktu menang itu lagunya seperti apa? Coba Lupa bisa ya, dinyanyikan. Lupa ya? Aku mungkin Lupa. lagu Bukan. Sebuah Rasa tuh, aduh aku lupa sumpah mas. Lupa aku. terus lagu yang lain Lagu yang lain, lomba-lomba? Mita, Mita. lagunya Mita Lestari yang ini, yang Aku Cuma Punya Hati yang Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Itu. Merinding aku. Apa ada sesuatu di belakangmu? Bisa melu. Iya. Udah. Yang sebelah mas bayi sebelah. Itu waktu kuliah. Kuliah. Nah, usia berapa itu? Mungkin itu. Sekarang Sekarang 22. Waktu itu usia 2018 berarti mungkin 20 tahun ya, 20 19-20 tahun. tahun sudah berprestasi guys. ya. Kuliah mewakili kampusnya Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jago nyanyi nih. Kalau kapan-kapan kita cek nyanyi aja ya. Oh boleh. Saya ada lagu yang cocok kolaborasi buat Oh ada lagi nih. Takut sih. Heeh. Ono bahasa profesional. Udah aku Kita bisa bahas di belakang layar ya kan? Bisa. profesional. Oh iya. Itu prestasi selain nyanyi. Selain ini kemarin puji Tuhannya 2019 dapat ini juara 1 Denok Kota Semarang. Luar biasa. Udah cantik, pinter nyanyi, juara Denok Kenang juga. Wes. Terbaru ya, yang terbaru. Ini terbaru sama maju ke Jawa Tengah, terus dapat kepercayaan lagi dari Jawa Tengah buat jadi mbak penampil terbaik se Jawa Tengah. Mbak apa? Penampil terbaik. Luar biasa. Berarti nanti nyanyi juga ya? Apa ya? Kalau untuk menampil fashion apa? Fashion lebih ke Fashion ya. fashion juga. Karena kan waktu itu kan karena itu masuknya pageant ya sebenarnya. Dan itu juga ya ada 3B itu brand beauty and behavior itu dari situ sih. Pageant itu ada juga loh di manajemen kita Oh ada. podcast yang pageant. Next kita. Sudah dipanggil. Sudah dipanggil. Iya. Kamu mau dipanggil kapan? Callingan maksudnya. Iya kan ya. Jangan sampai dia. Untuk podcastnya. Lagi. Kasihan bayi sebelah, Iya, jujur kasihan. Saat ini usia 22 tahun. Iya. Baru mau 22 Dulu ini sebenarnya. jenjang karirnya masih panjang Lah. banget. Baru usia 22 tapi punya segudang prestasi. Sekarang Ya. aktivitasnya
aktivitasnya ini kan lagi pandemi, jadi kuliah online. Terus sekarang lagi ambil skripsi semester 7. Jos. Mau tak takoke wis anu piye? Muso. Ditakoki Yang mana? awal ya. Yang awal. Tapi kan jawabannya beda. Iya, Mas. Beda ora apa-apa to. Sing takok Iya, bukan. Besok aku pengen bikin meme kalau enggak ini loh stiker. Lu aku setuju iki. Langsung aku pembeli Gue pertama. menghasilkan ya kan. Cocok. Stiker WA. Tadi sudah dengar suaranya. Sudah Iya. dengar. Kalau untuk Dendo Kena Yes. 2019 kemarin ya, 2019 ya. itu kan pastinya banyak yang ikut ya, mengalahkan istilahnya ya, mengalahkan dari seleksi, menyisikan dari seleksi-seleksi yang lain. Iya. Banyak dari peserta ya, yang membuat Fanya Apa? yakin bisa itu apa motivasi. Motivasi. Pertama tuh sebenarnya ada hubungannya dengan cinta sih. Yes, kalau gitu nanti aja ya ini ya. Iya. Di skip aja dulu. Iya. Kita coba. Skip. Kita coba. Motivasinya itu skip. Nah, kalian seru kalau pertanyaan yang lain. Pertanyaan lain. kalau apa hobi. Hobi, ya. Hobi. Apa? Untuk Hobi apa? Hobi Fanya selain nyanyi Nyanyi. sama apa fashion apa ya? Nonton, makan. Tidur. Ya sebenarnya tidur tuh bukan hobi. Bukan hobi, kesukaan gitu. Beda lagi, lebih dari hobi levelnya. Jadi kalau hobi apa ya? Ya itu nyanyi sih, nyanyi terus habis nyanyi paling nonton film ya. Film karena lagi pandemi kan, nonton film. Suka yang Film ini Aku action suka. action ya, action. Parah. action luar apa? Action Luar, yang Indo juga suka. Itu Kayak Southpaw gitu ya. Mandili. Drama Kubara. Oh iya. Udah ada ya? Tahu ada sudah angkatan. Ampun. Kalau selera makan ini kan sama-sama orang Semarang Oh nih. iya, oke. Saya paling seneng tahu gimbal. Kalau suka Fanya apa nih? Ngomong gimbalnya, gimbal. Udah marem. Karena Tahu saya- gombal. Saya hobi gombal itu ya. Jadi Oh gitu ya? kalau aku hobi Tak makan. apa ya? Kalau kamu apa mas? Kok aku? Iya. Lah aku Gitu ya, doyan. Oh, nurut aja. Kamu sukanya apa nanti? nasi Kamu kucing. nurut ya? Nasi kucing di tempat saya gak apa-apa. Kalau aku sukanya banyak sih, banyak banget. Di Semarang tuh karena kulinernya banyak banget ya. Jadi kayak makanan-makanan yang bener-bener gak dari Semarang pun jadi favorit juga. Kalau aku sebenarnya paling suka tuh bebek goreng. Oh iya, bebek selamat. Bukan ya? Enggak. Pokoknya bebek goreng ya. Bebek goreng. Sama kayak saya. Oh sama terus ya kita perasaan dari tadi ya. Oh. Ya. Apakah ada kita pernah Ini- ketemu di Kaget ada yang lewat. apa kita pernah ketemu di abad keberapa gitu? Kita dulu kayaknya. Reinkarnasi ya? Kita dulu Ya kayaknya. kayak reinkarnasi. Aku pengen ngomong Raina loh. Waktu dulu di kehidupan yang dulu kamu nyariin rumput buat dia. It means Oh, berarti bebek. Bebek. Apa makanan favorit bebek? Saya juga senang Berarti itu. biasanya goreng. kan kalau bebek kan antara gurih manis ya. yes, Bener ya. gurih, Jadi manis berarti sambelnya juga Lidahnya ya. tes-tes masakan Jawa. Jawa, manis. Kan memang Jawa. panjang dari Solo. Mm-mm. Saya juga dari Solo. Tapi sebenarnya yang gurih-gurih suka kayak misalkan makanan kayak Chinese food gitu, suka Chinese food, Oh, suka suka. kue tiao, apa. Oke, paling muni aku yo kok sama ya. Oh iya Mas. Cuman bebek aja tadi, cuman bebek. Jadi narasumber dari awal itu sama. dari awal episode itu narasumber semua sama semua. Karena saya banyak kesamaan dengan narasumber. Iya. Nah, ini nih. Kalau kita langsung ke
Yang tadi motivasi pokok yang boleh. Penasaran. Ada berkaitan dengan motivasi di cinta tadi loh. tadi. Kalau saat ini statusnya single. Wah, single. Milih. Iya, kayak Ultraman zaman aku kecil dia keluar dia gini. Refleksnya beda. Dia sebenarnya bukan gitaris. Ultraman. Oh iya, siap. Nah, single. Single. Usia 22, secantik ini kok single, saya penasaran. Dia ini. sibuk, dia Oh, sibuk. sibuk. Enggak yo. Enggak yo. Tak kira saking sibuknya itu lu kita bilani yo. Oh iya benar-benar. Sibuknya dia itu fokus di karir. Amin. Kita penasaran ya, kita berdua ini penasaran. Awal ketertarikan dengan lawan jenis kapan? Awal suka dengan orang itu SD. Bukan orang loh, dengan cowok. Dengan Cowok, cowok. ya? Iya, SD. SD kelas? Kan suka Nah, iya iya, SD kelas. Cimon ya? Entah mengagumi atau mungkin SD kelas 4. tertarik. Kelas 4. Kelas Kelas 4 itu berarti 10 tahun, 9 tahun ya? 10 tahun, Kelas 4 mungkin rolas. Oh, ya aku enggak terus ya. Enggak terus. Bingung makanya kan bingung nyesuaikan nek awakmu kan rolas tahun kelas 4. Fannya ada. Kelas 4 SD ya? Itu sama teman sekelas atau kakak kelas? Aku lupa ya, kayaknya teman sekelas. Karena waktu sekelas. zaman aku SD itu aku ingat banget filmnya Sherina sama Saddam. Yang itu mirip Sadal. bukan, jadi kayak lebih ke kebawa dengan vibes-nya gitu loh. Yang drama musikalnya yang namanya jagoan. Nah, lagi harus membela yang benar. Nah, itu. Awalnya bisa klik Karena dia belain aku waktu apa ya? Aku lupa. Maksudnya mungkin lagi sama teman-teman terus apa rame-rame terus dia kayak dibully apa gimana belain. gitu enggak ya? Enggak dibully, lebih ke udah Via tuh panggilan aku dulu Via. Via tuh sama aku aja gitu. Ya masih anak SD lah ya cerita. Cimon ya, cinta monyet. Cimon. Oh baru dengerin lo istilah Cimon. Kita Ada nih viral kan ya. abad keberapa? Bener-bener nggak tahu. Cinta monyet itu berapa lama? Oh itu cuma suka aja. Cuma tapi nggak ada komitmennya. Nggak ada. Ya nggak ada dong SD Pak. Sopo ngerti ya? Di antara Belajar bahasa Inggris masih head, eyes. Ini Ibu Budi ya. Iya masih itu. Belum. Tapi sempet seneng lah ya istilahnya Suka, ya. iya, suka aja. Ke kantin Tertarik bareng. Aku baru inget nama orangnya. Sekali gara-gara cara ini ya. Terima kasih ya. terus Habis ini aku nggak cari kamu pas sih. berangkat sekolah tuh ditungguin kok nggak datang gitu gimana? Oh nggak pernah Ada sih. Oh kalau waktu itu. Pas Itu saat satu kelas gitu ya. Waktu SD. Satu kelas. Satu kelompok piket enggak? Aduh nggak tahu. Bentar ya kan aku pikir tuh karena absen. Nggak tahu ya. Nomor aku kayaknya jauh sih. Jauh ya. Karena nama aku dari bawah. Berarti dia awalnya namanya mungkin bisa jadi Budi tadi loh. ya Ibu Budi Absennya atas oh ya. Iya. Kalau nggak A ya. Kalau nggak C, cowok. Coba aja terus coba catur. aja. Gue ngaku-ngaku. Setelah itu yang kedua. Aduh nih kedua aku lupa sih kalau kedua nih. Kayaknya banyak ya. Pokoknya betul nih. Lihat Antara lupa atau enggak? lihat dari menyampaikan. kayaknya banyak ini. Lupa ya. lupa ya. Kalau suka, mesti kan kita setiap ketemu sama orang kita ada kayak rasa mengagumi ya dia. Dia cakep, dia ini kalau sama lawan jenisnya dia cakep, dia pintar gitu. Pertama sih pintar sih yang menurut kayak, wah ini orang kok jenius banget nih. Berarti kita plot yang berkesan dan yang istilahnya mungkin nggak Masih ada di memorinya. yang berkesan, yang pastinya tidak khawatir atau tidak tetap nyaman untuk di-sharekan ya istilahnya. Yang setelah SD ini SMP mungkin? SMP nggak ada sih cinta monyet aja. Cinta monyet. Ada yang sangat yang lucu atau lucu, berkesan gitu. SMP nggak ada sih, bener-bener Nggak ada cinta ya, monyet cuman aja. lewat pocok-pocokan kayak gitu ya biasanya dipocokin gitu ya.
Terus SMA. ini SMA. Masa-masa paling indah. iya bukan Belum. Tinggal dikasih depan background gedung-gedung aja tahu sampai itu. Iya kan, bener kan? Aduh. SMA kelas Yang berkesan ya? Yang berkesan. monggo Yang berkesan. Nah, kelas 3 SMA. Mau kelas ujian. 3 kelas 1 kelas 2 tetap ada tapi Ada tapi aku nggak bisa bilang itu nggak berkesan, cuman ya yang berkesan aja itu yang oh kelas 3. boleh. Kelas langsung kelas 3 gak ada ya? Oke, kelas 3. Itu awalnya Pas mana ujian kakak itu. kelas atau adik kelas atau Sahabatan, Oh, kelasnya sahabatan. sebelahan. Sahabat aku dari awal SMA malah dia. Dari ospek berarti. Dari ospek. rumahnya Satu dekat kelas, atau satu kelas. arah? Enggak ya? Enggak. Cuman satu sekolahan, Satu dan sekolahan. sebelah Yang kelasnya. menyebabkan tertarik. Jadi waktu itu kelas 1 SMA itu sebenarnya udah pernah dekat, cuman akhirnya memutuskan kayak udahlah temenan aja, sahabatan aja, kayaknya nggak cocok kalau pada saat SMA kelas 1 pacaran gitu. Akhirnya ya udah kita sahabatan tuh sampai kelas 3 SMA lah. Akhirnya waktu mau ujian ya namanya juga butuh support system. Akhirnya ya udahlah. Tapi aku bener-bener nggak pernah yang namanya bilang kayak kita pacaran ya, nggak pernah. Jadi ya let it flow aja. Nggak taunya ternyata sampai 3 tahun. Cuman waktu kelas 1, kelas 2 pernah nggak si cowok Mister apa? Kita sebut Mister apa? Mister Apa ya? Cowok apa ya? Mister apa sih? Support apa? Morak belum takut. nggak tahu nih aku nggak. Yang Support. si boy tadi ya. Si boy. Si boy. Si boy. Itu kelas 1, kelas 2 ada nggak pernah menyatakan, Van, kayaknya saya suka deh sama kamu gitu. Oh, waktu itu sih enggak, karena kan kita udah saling tahu ya. Cuman maksudnya dekat ya. Kan dekat, udah waktu sahabat itu ya. pertama kali itu kita nonton bareng. Tapi akhirnya waktu nonton bareng tuh setelah itu malah kita ngerasa kayak udahlah kita temenan Ada aja. cocok. Maksudnya kita udah ngerti sama-sama suka, tapi ternyata nggak ada interest yang lebih untuk menjalin sebuah hubungan. tuh Tapi nggak ada. Vannya sadar kalau si boy ini sebenarnya ada rasa dengan saya gitu. Saya pun sadar, dia pun juga. Oh, gitu Iya, jadi sama-sama ngerti. Sama-sama ngerti ya. Cuma intinya tidak ada komitmen secara mendetail lah, Nggak istilahnya. ada, Cuman nggak deket. Justru dari situ nyaman dan saling menjaga. Nah, Makanya biasanya perasaan ya kan. Dan aku yang ini akhirnya klarifikasi sama dia bahwa kita kayaknya lebih enak temenan aja deh daripada pacaran atau PDKT. cuman biasanya hubungan seperti ini lebih awet ya satu, terus menurut saya masing-masing personnya lebih bisa menjaga daripada ketika ada komitmen secara langsung. Gimana biasanya menurut Iya, Mas Adi? tetap kembali ke masing-masing. Kalau Masing-masing. selama berdua sama-sama tahu kan, sama-sama tahu, sama-sama menjaga yang pasti. Kalau yang satunya sudah mulai cowoknya ketahuan jalan sama temen cewek lain kan, pasti yang cewek pasti kan mulai wah kendor. Wah, Iya, ini iya. Tapi waktu Vanya sama si boy ini tetap kelas 1, kelas 2 tetap Tetap saling. kelas 1, kelas 2, maksudnya kita sama-sama tahu ya, maksudnya aku deketin siapa. Iya. Aku bahkan sempat pacaran juga, dia juga tahu jadi teman curhat, dan dia juga deket sama cewek, juga sempat aku gitu ya. tahu. Tapi kita tetap yang kayak klop kayak tetap masih iya, kayak gitu. jadi kayak kita sahabatnya, dia tuh gini. Malah dari situ akhirnya kelas 3 kita pacaran. Justru dari mungkin awalnya dari Sahabat jadi cinta. sahabat yang istilahnya teman curhat yang lost doll gitu, akhirnya malah jadi bener-bener klop cocok ya. Iya. Keren loh nih. Keren. Dari sahabat jadi cinta ya. Awalnya Iya. curhat, lama-lama cemburu, ya kan? Gitu. Oh, itu mulai Itu yang namanya apa ya? Apa? Murni, perasaan yang murni itu seperti itu. Iya sih, benar. Dia itu Fania mau berapa pacaran sama siapa? Fania mau pacaran sama Lagi siapa? ngobrol. Masih mau menerima dalam artian Berarti- selama Fania bahagia dengan cowok yang itu, Kayak dia iso. begitu sudah putus pun nggak ada rasa dendam untuk Yes, terus yes. gantian Itu- aku lah. As long itu as timbal balik ya. happy ya. Dia Si selalu. boy juga kadang curhat tentang ceweknya, Iya. Vanya juga kadang curhat soal cowoknya. Iya, jadi kita saling cerita gitu. Iya. Pada akhirnya terus itu berapa kali tuh? Vanya deket sama cowok berapa kali, Oh, jadian sama dua-dua. berapa kali?
Dua ya. Terus Kalau tapi si dia Boy? tetap- wah si Boy banyak. Oh. Si Boy banyak. Karena dia emang cakep. Tipe orang yang cakep dan idola di sekolah aku pada saat itu. Tapi hubungan kalian kalau menurutku apa namanya? Internasional banget nah. Kok bisa? Maksudnya dewasa. Oh iya. Enggak. Jarang ketika seusia SMA itu bisa Memposisikan. memahami dengan kondisi seperti itu ya. Kalau saya mungkin ya lebih egois. Kok saya? Aku emang tak pacaran di gue. Waduh. Pas kelas diterang lagi. Oh kemarin sempat rame. Nah, yang bikin saya penasaran itu timing kelas 3 nih. Siapa yang pernah pertama kali langsung bilang, yuk kita jadian gitu? Nah lucunya, aku sama dia sama-sama nggak pernah ngomong kayak itu, kita pacaran nggak pernah. Dia pun juga nggak pernah bilang. Cuman ada satu ikatan yang bikin kita kayak, aduh kita sama-sama klop, sama-sama cocok. Cuman dia ngomong sih kayak, aku udah klik sama kamu gitu. Udah. Itu sebenarnya kode loh ya. Iya, kode. Lebih ke, Dan aku gitu. menangkap kode itu dengan jelas gitu kan. Tapi masalahnya sebelum akhirnya kalian jadian, maksudnya pernah nggak Fania, kan si Boy ini kan jalan sama beberapa cewek ganti-ganti kan. Pernah nggak kepikiran, ada yang berpikiran kok si Boy ini jalan statusnya cewek cowoknya ini, tapi kok Fania tetap deket gitu? Maksudnya gimana? Ada yang sewot gak gitu? Ada yang terus memandang Fania itu kok tetap deket sama cowoknya ini. Jadi kebetulan sih dia nggak pernah pacaran sampai akhirnya aku sama dia. Pokoknya malah akunya yang pacaran sama orang lain, gitu loh. Jadi dia kelihatan kok. Jadi dia deket sama cewek, cuman nggak jadian, sama sekali nggak jadian. Oh gitu. Ya kadang kan temen SMA kadang kan gitu ya. Iya ada yang sirik kita gitu ya. Sebenarnya hubungan kita sahabat ya kan. Tapi orang mikir. Cuma teman kita udah punya entah cowok apa cewek, tapi kita tetap sahabatan walaupun kita secara gender beda, tapi kan kita sudah terlanjur sahabatan dari kelas 1. Kadang kan ada yang berpikiran bahwa itu kok udah tahu itu ceweknya itu kok masih dekat gitu. Biasanya itu keegoisan SMA Pak. Justru mantan aku yang kelas 1, kelas 2 itu yang justru jalan Sewot sama, gitu ya, sama si Boy gitu. Karena si Boy itu apa ya, kayak ya itu yang aku bilang primadona juga, dia idola banget di kampus ya. Jadi kan? banyak yang sirik juga pastinya ya. Iya, jadi mantan aku yang kayak tapi hatiku tetap membela si Boy gitu, nggak tahu kenapa gitu. Kelas 3 berarti ya? Iya, kelas 3 sebelum ujian atau gimana tuh untuk itu ceritanya waktu itu lagi ada pensi di kampus aku. Pensi ya. Nah kita satu kepanitiaan gitu. Dan dari situ awal lebih makin deketnya situ ya. Apalagi ada ujian praktek, ada ini, apalagi kelas sebelahan, ya udahlah kayak makin deket. Intensitas ketemunya sama kontaknya juga. Dan topik pembicaraannya lebih banyak lagi. Iya benar. Apalagi nih kira-kira ya? Yang saya malah penasaran awalnya kok. Awalnya apa? Awalnya bisa terjadi komitmen, enggak maksudnya aku tuh klik sama kamu loh, itu kita emang mesti terangke kok, tapi aku lali kata-katanya. Iya, jadi kayak dia ngomong. Jadi kan anggap saja kita anggap itu awal dari komitmen ya. Iya. Itu gimana? Maksudnya pas jalan nongkrong di situasi yang seperti apa? Gitu. Sampai nyebut Iya. Bener cerdas. Penasaran tuh. Pas aja katanya. Jadi waktu lagi di depan kelas, biasa lah anak-anak SMA gitu kan. Pas depan istirahat kelas lah. ada tempat duduk gitu. Istirahat ada nongkrong jam kosong sih bener. Tapi aku tuh klik sama kamu terus. Oh ya gitu. Aku agak yang masih menelan omongannya dia, mesti klik tuh dalam arti apa? Soalnya aku orangnya agak picky sebenarnya. Sama cowok. lemot.
pemilih. Oh, pemilih. Pemilih banget. Pemilih banget. Maksudnya Lirik ada. Lah kok sok tahu banget tuh. Lek rakyat takok ya. Iya ya. Karena Vicky itu pemilih. pemilih. Karena semua orang berhak memilih ya. Maksudnya benar. siapa yang sesuai dengan kriteria dan hatinya dia. Betul. Menurut aku itu adalah ini sih pilihan hati. Itu betul kasih ya. Iya. Itu hak asasi Fania. Benar, itu realistis sih. Jadi wanita, jadi orang tuh harus realistis aja gitu. Nah, ya udah aku masih menelan omongannya dia, gini segala macam. Makin jalan, dia juga orangnya juga baik kan. Maksudnya kayak ya udah saling support lah, mau UN juga kayak gitu. Akhirnya ya udah saling support aja gitu sih. Gitu. Nah, Kenapa pasti- bisa jadi motivasi gitu mana ya? Iya itu. Nah, motivasinya justru malah kejadian bertolak belakang dengan itu. Jadi, penasaran kan? Ini podcast siapa? Dia tahu yang apa mau Saya ditanya. bisa mengenali, kan? Iya. Ini pasti Silakan Bapak Sutradara. Iya. pasti Apa dia saya udah di sini? dia udah lihat dulu. Aku tarik beneran kok, Mas. Kayak gue masih aku takut gini, dia masih siap-siap deh. Gitu. Siap, udah brainstorming nih di sini ini. Ya tanpa skrip. Nah ini. Apa ya? Jadi bertolak belakangnya tuh gini, waktu perjalanan pacaran itu, cinta itu selama kurang lebih 3 tahun aku pacaran. 3 tahun Apa pacaran itu? tanpa putus. 3 tahun dihitung dari kelas 3 Kelas 3 ya? itu ya. Dari kelas 3. Total kalau kenal dia ya berarti 5 tahun. 5 tahun ya dari kelas 1 ya, atau dari waktu masuk SMA ya. Jadi 3 tahun pacaran, akhirnya mungkin di situ ngerasa apa ya? Ada yang nggak cocok gitu. Nah, emang dari kamu apa? Dari Fania apa dari kita berdua karena berdua. karena apa ya? Seamin tapi tidak seiman. Gitu. Iya. Berarti ini kan kesimpulan dari akhir. Cuman kita harus tahu hal yang Apa ya? berkesan apa Oh, iya. yang sangat berkesan dan kurang menyenangkan ya. Kayaknya pasti ada lah selama 3 tahun pacaran kan. Iya. Hal yang paling berkesan dan inget sampai sekarang. Yang berkesan sebenarnya berkesan ya karena perjalanan beda iman itu justru yang mengajarkan aku untuk lebih hati-hati lagi ke depannya. Terus selama pacaran juga apa ya? Aku nggak bisa menyalahkan pihak sana dan aku karena memang itu kan hubungan antara 2 orang gitu kan. Terus gimana ya? Ya banyak berkesannya banyak banget. Kita pasti sering nongkrong bareng ya kan, makan bareng kayak gitu. Apa-apa dilakuin bareng, apalagi awal-awal kuliah gitu. Ya banyak sih sebenarnya hal-hal yang dilakuin. berkesan. Kalau tempat ya, tempat favorit yang sekiranya sampai sekarang tuh Dia kalau udah punya pacar, saya tadi disemprot Oh, nih. iya. Boy udah punya pacar. Oh gitu, ya udah. Berarti Rasa marah keras ya. Apa ya? Aku happy. Dia udah menemukan yang lebih baik lagi. Aku seneng sih dan dia juga masih kontak aku terakhir kabarin dia udah punya pacar gitu dan dia bilang aku punya good news buat kamu gitu. Aku tanya apa good newsnya gitu, terus dia bilang good news buat aku sih sebenarnya aku udah punya pacar ya. Happy aku Itu- bilang gitu. ini mencerminkan Happy for sebuah you. kedewasaan. Ya kuwi sing tak omong ki mau. Sing lemot aku ya sebenarnya. Kalau mungkin kalau yang berkesan mungkin kurang, kalau misalnya kurang berkenan mungkin ya hal yang mungkin menjengkelkan. Menjengkelkan dari dia. Oh, dia Masa dulu- ya? Ada lah. Ada. Jadi ini lucu sih sebenarnya. Jadi awal-awal kuliah biasalah kita kan ketemu tahun baru. Itu berarti beda, waktu kuliah itu beda kampus ya? Beda. Oh, beda kampus ya? Aku Semarang bawah, dia Semarang atas, ya tau kan? Iya. Nah, jadi ya udah dia aku kan ketemu teman-teman baru dan mostly teman-teman aku itu cowok, ceweknya cuma 3 atau 4 gitu. Banyak Jadi, cowoknya kan? banyak cowoknya, ya namanya awal-awal kuliah kan pasti gitu. Ya. Nah, terus habis itu kita punya grup lah. Nah, punya Oke, grup. Oke. Grup ini WhatsApp. Oh, Cuman oke. buat kayak nanti habis ini ke kantin bareng yang namanya orang kenalan ya, baru kita menjalin relasi baru. Terus habis itu dia nggak suka kan, nggak suka. Aku dimarahin habis-habisan, terus dibilang kayak kamu pilih siapa? Temen apa aku? Gitu kan. Ya kan aku bilang pada saat itu karena cinta banget ya. Iya. Ya udah kamu gitu. Terus ya kamu keluar dari grup. Keluarlah aku dari grup itu sampai aku akhirnya nggak ketemu sama teman-temanku juga gitu. Jadi Tapi- kayak merasa dia punya rasa
apa ya memiliki aku sepenuhnya, padahal itu salah, gengs, itu nggak boleh. Cuman mungkin kalau saya sebagai sang cowok si boy itu mungkin melakukan itu ya karena mungkin saking sayangnya ya. Takut sih. Kehilangan sama. Paham. Iya. Kalau saya memiliki Ivanya pun, saya jujur saya takut kehilangan. Tekan ngono. Dan ini juga awas. Mas wis kebak iki lho, jojo. Saya lho. Aku takutnya ada gini tombak ke atas. Lawannya naik. Aduh. Dan mungkin untuk pemirsa juga yang disampaikan itu kan tadi hanya sekedar berbagi pengalaman bukan ada mungkin tujuan. Mas apa Mas si boy nanti tolong bisa memahami lah itu sama mungkin ceweknya yang baru ya gitu. Saya malah paling penasaran. Oh, dari tadi tuh penasaran semua ya? Penasaran, berkesan, penasaran sama kayak saya. Penasaran, berkesan. Sama kayak saya. Penasaran itu saya lebih ketemu sama langsung apa. Aduh. Timing selesainya itu loh. Oh, selesainya. Hal yang pas mengambil keputusan mungkin kita. Nah, itu kan akhirnya rasa posesif itu tumbuh terus. Muncul. Awalnya ya. Awalnya karena semakin rasa menguat posesif yang terlalu besar gitu. Kekhawatiran kita kehilangan seseorang, padahal ya seseorang itu nggak kemana-mana sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, aku nggak tahu tuh posesif itu akhirnya karena gini, menurut aku ketika kita dalam sebuah hubungan, yang satu posesif, yang satu nanti ketularan. Jadi dua-duanya jadi posesif dan aku sempat posesif pada saat itu. Sempat juga. Nah, tapi aku emang nggak bisa lama sebenarnya posesif. Tapi ya udahlah, habis itu dari situ tadi pertanyaan apa Pak? Saya lupa Pak. Finalnya. Final. Jadi kan ini kan arah awal. Saya kira awal gira itu rangkep itu. Gak pergi sama ya. Pengen gue kerana baru dong. Jadi awalnya itu memang dari posesif itu ya. Posesif yang berlebihan. Akhirnya membuat Fanya kurang nyaman ya. Yes, dan itu kan bisa dibilang kayak toxic relationship ya akhirnya. Dan situ aku sama dia merasakan bahwa hubungan ini emang udah nggak sehat gitu. Di hubungan yang saling nggak ngerti satu sama lain, yang awalnya ngerti jadi nggak ngerti. Nah, kepercayaan tuh mulai luntur. Akhirnya dari mulai situ banyak pertimbangan juga, termasuk tadi seamin tapi tidak seiman. Ya sudahlah, kita memutuskan untuk pisah gitu. Memutuskan untuk pisah. Akhirnya ya udah kita pisah, kita berjalan sendiri-sendiri. Ya prosesnya akhirnya menjadikan aku jadi Fania yang sekarang. Puji Tuhannya. Itu gitu. Yang mengatakan berkaitan motivasi. Ya, yang pertama menyatakan. Ekspresi aku itu. Comel-mel aku. Siapa yang pertama ngomong tuh? Apa dari Fania? Dia yang memutuskan untuk tidak bersama lagi tuh dia. Jadi tapi juga aku akui dia cowok yang bertanggung jawab juga. Maksudnya dalam artian bertanggung jawab nih, dia tidak nggak yang semena-mena mutusin aku yang kayak udah putus aja, enggak, tapi dia juga pamit ke mama aku, ke orang tua aku juga. Misalnya, ya aku salut dimulai dengan yang baik, diakhiri juga dengan yang baik. Ya itu sebenarnya murni, perasaan yang murni, cuma karena berkaitan iman tadi yang nggak bisa ketemu. Dewasa. Gambaran kedewasaan. Iya. Dewasa loh. Iya. Itu gila sih dia melari. Balen ini detek kata-kata dewasa mentah-mentah. Ya nanti kayak cuman begitu ikut Deno itu posisinya masih sama si boy atau enggak? Sudah jauh lama. Sudah selesai dengan si maksudnya untuk hubungan udah selesai dengan si boy. Terus mungkin beraktivitas setelah itu fokus di situ ya. Iya, jadi posisi itu putus akhir tahun 2018, tahun 2018. Dapat nganu dong tunjangan akhir tahun. Akhir dari kantor yang mana nih gitu kan. Gaji 13. Aduh, gaji 13 ya. Akhir tahun. Aduh. UMKM. Pak, saya itu.
Pokoknya akhir tahun selesai, terus ini masa-masa galau pasti ada. Apalagi aku untuk cewek. move on-nya ya, apalagi posisinya bisa dibilang 3 tahun ya, lama lah. Untuk kedekatan itu pasti setelah selesai pun memerlukan adaptasi yang Iya, butuh waktu. Nah, Jose. Genteni tau? Dia sebenarnya juga lagi mikir, si bapak sampainya lagi mikir. Cuman dia kayak melemparkan umpan ke yang lain. Untuk mengatasi ini, mengatasi kegalauan posisi itu kan, saya pun pernah mengalami dipedot ya. Oh, sore aduh gitu nah. Saat itu Fanya Ngapain? maksudnya trik dan intrik untuk mengisi hal yang positif. Nah, jadi waktu itu sempat galau banget, galau sebulanan lah, ya nggak sebulanan sih, sebulan kurang. Mau ngapa-ngapain gak enak gitu iya, nggak enak, kayak tidur nggak nyenyak, dadanya sesak terus, bahkan selalu keinget mau ngontak kok malu gitu ya. Iya, dan aku sempat juga kayak nggak mau, masih kadang nangis sendiri. Nggak mau keluar kamar, dan menurut aku itu fase yang normal. Tapi emang nggak boleh jadi belenggu ya, maksudnya itu kan nggak baik juga. Dan akhirnya dari situ aku ceritalah ke keluarga. Aku kan sebenarnya karena aku anak pertama ya, jadi pengennya semua tuh kalau anak pertama tuh dipendam sendiri. Jadi pengennya dengerin cerita adik-adik sama keluarga. Jadi kalau untuk cerita tuh kadang kita sungkan. Anak pertama tuh aku ngerasanya kayak, nggak deh aku anak pertama. Nggak mau membebani juga gitu. Nah tapi aku ngerasa, waduh udah nggak bisa nih. Aku doa kayak minta sama Tuhan gimana nih, Tuhan cuman dia yang aku pada saat itu rasakan adalah aku harus ambil tindakan, ambil keputusan bahwa aku harus cerita dan sharing gitu. Sebenarnya sharing aja sih, karena sharing itu jadi kita jadi ada kelegaan di hati aku sih. Jadi ada kelegaan, terus habis itu dari situ disupport lah sama adik aku. Nah adik aku sebelumnya udah ikut dulu di Endok Kenang itu 2018, ngeliat kegiatannya asik gini akhirnya ikut aja lah, dia juga support aku. Ya sebenarnya cinta yang aku bilang itu motivasinya cinta, sebenarnya itu cinta dari keluarga dan dari diri sendiri gitu. Siang lantas siapa? Aku besok ya. Cuma mah tak potong loh padahal. Dari tadi kata-kata merasa itu muncul terus kok kayak lagu apa gitu. Oh gitu ya. Kayak lagu yang Jika Kau Merasa. Aku merasa. Sampai saat ini masih single. Enggak sih. Nah, Si bapak ini ada hubungannya. nggak ada ini pemirsa. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya. Desi aja sampai malu loh. Desi sampai ke belakang. Bener, Desi gitu loh. sampai ke belakang. Tentunya Melarikan diri. Dari sini rata-rata ini Melayu gitu. Nah, tentunya dari fase 2008 akhir dapat bantuan 2018. Nah, pokoknya tentunya dari fase pisah itu posisi yang sampai sekarang kan single nih. Nah, tentunya pastinya ada cowok ya yang mencoba mendekati. Pasti dong. Sekelas Fanya gitu kan. Pengen matiin listrik Ketawanya ya. Sadar ketawanya. Karena jujur bapak lucu banget loh. Tentunya pastinya. Iya. Tidak cuma lucu, kita itu juga wagub. Makanya narasumbernya harus yang menarik. Ya, itu. Yang harus menarik, smart, jadi bisa membantu kita untuk menyelesaikan sampai durasi terakhir. Aduh, back to the topic. Tadi bahas tentang ini ya, Kan lama nih kan, 2018 sampai dengan sekarang kan hampir 2 tahun. Nggak mungkin nggak ada yang mendekati gitu kan, pasti ada gitu. Oh, kalau kaum Hawa pasti ada yang deketin kan? Pasti dong. Nggak bisa dipungkiri. Cuma tadi Piki tadi ya. Piki ya. Enggak sih, aku sempat pacaran kok. Setelah sama itu sempat pacaran, cuman ini pas ini lagi single gitu. Jadi setelah Mr. Boy tadi 2018 terus ketemu lagi nih. Ketemu lagi.
ini Apa? di mana, Pertemuan kapan, saat apa? Sahabatnya Di panggung. sahabatku kalau ini. Jadi kenalin. Dikenalin, lagi-lagi dikenalin ya. Udah. Kita beberapa kali punya narasi. Ketemunya di sekolahan. Enggak, yang ini setelah Mr. Boy ini yang setelah Mr. Boy ini dikenalin ya. Kenalin. Orang luar kota juga. Oh, dia luar. Dari sahabat, mungkin satu itu ya, satu ruang lingkup komunitas Enggak juga. dari Deno Jadi, Kenang itu. sahabat. Jadi gimana ya? Aku punya adik kelas SMA dan dia kebetulan deket sama aku ya sahabat. Komisnya dia. Kalau aku Komisnya dia sampai. masih keinget. Komisnya sampai. Terus Aduh capek banget. istimewa lagi. Sumpah ngakak. Yang kedua ya, yang ketiga lah istilahnya yang berkesannya 2018 ketemu dengan seorang yang dikenalkan sahabatnya sendiri. Gitu. Orang luar kota berarti, orang dari Iya, luar dari Semarang ya. Luar pulau mana aja. Luar jauh Toraja, banget itu. Toraja. Oh, Terus terus LDR. awalnya LDR, tapi dia stay di Jakarta. Ketemu Jadi awalnya lewat chat dulu, biasalah dikenalin. Nanti kan dia dari Jakarta. oh pas tapi, teman kesini atau pas ada kegiatan enggak, langsung aja. Oh langsung, udah kenal temenku nih mau nggak gitu ya? Dia enggak, jadi temen aku yang cewek ini enggak bilang yang ini mau kenalan enggak, tapi lebih ke cowoknya langsung ke aku gitu. Oh berarti mungkin dia sebenarnya sudah tahu duluan Sudah ya? Itu siapa ya? Mungkin nanya ke teman fannya ya. Itu siapa ya gitu. Ya pasti mungkin temennya Fanya kan tahu kriteria. Wes gambar sih ya, wes digambar sih ya. Wah kayak. Oh iya. Oh ini kan pengen nyari cewek yang seperti Fania mungkin makanya kan. Ya mungkin gitu ya. Terus habis itu dari situ deket lah aku. Dikenalin lah istilahnya. Dikenalin deket, akhirnya pacaran gitu. Tapi nggak lama. Prosesnya berapa lama? Kan pasti ini siapa gitu ya? Oh ini temannya ini gitu ya. Langsung Sebulan kontak. apa 2 bulan ya? Lupa. Langsung PDKT-nya. 2 bulan. Cuman ada pelajaran yang aku ambil dari situ. Aku terlalu Apa itu? Ambil kertas sama pelajaran. Tadi ada bolpen. pelajaran. Ada pelajaran. sama dengan Iya. Sebelum terjadi awal ketemunya dia datang ke Oh, dia sini, kesini. ya. Nah. Tapi sebelumnya sudah chatting dulu ya, kenalan berarti lewat udah telepon. lewat calling dulu ya, nggak langsung ketemu ya, kenalan. Virtual. Kontak-kontak, visi ya, video call ya, baru kesini ya. Iya. Terus habis itu ya udah pacaran, tapi nggak lama sih. Kayak mungkin 7 bulan, 8 bulan. Oh. 10 bulan itu termasuk PDKT 2 bulan tadi. Enggak, Enggak. berarti kalau itu Enggak include yang setahun PDKT lah. ya. Nah, berarti kalau include PDKT mungkin setahun kurang lebih. Mungkin bisa diceritakan nggak ya? Kalau misalnya berkenan awal. Kayaknya enggak begitu berkesan ya. berkenan. Bukan kayak itu berkenan, kayak ada hal yang banyak dipelajari dari situ lah. Nah gitu deh. Itu setahun berarti baru kemarin tahun 2019 ya? 2020 selesainya. Oh, baru 2020. Berarti awal bulan. Awal tahun. Awal tahun. Ya. Awal bulan. Ini juga dapat tunjangan akhir tahun berarti. Iya. Bisa diambil dapat payung lah. Rame banget. Aduh receh. Orang receh ketemu sama receh. Ketemu sama kepengan gitu. Kepengan. Makin apa gitu. tapi seru banget loh ya. Seru. Berarti setelah Mr. Boy tadi, terus Ada Mr. yang luar teman Toraja itu ya, dari Toraja Mr. T bener ya? gitu. Mr. T. Mr. T. Terus sampai sekarang single ya. Single, Itu berapa bulan setelah Setelah putus tuh, maksudnya terakhir berarti putus awal tahun kemarin ya berarti ya? awal tahun. Ya mungkin udah, enggak sih kayaknya COVID ya. Covid ya, mungkin Maret April ya. Susah sih dijelasin karena feeling aku itu udah lost ketika awal tahun sebenarnya. udah. Mungkin karena Udah. mungkin Fania sendiri mungkin kurang berkenan untuk LDR kali ya, nggak biasa berhubungan pacaran dengan LDR gitu kali ya? Oh enggak, Bapak salah. Justru saya itu memang salah. pernah salah, gitu ya. Bukan nggak pernah sakit gitu salah. Sebenarnya aku tuh nggak pernah masalah dengan LDR. Justru di saat itu aku yang menurut aku kuat LDR, tapi dia yang nggak kuat. Dia Biasanya rata-rata LDR tuh memang awet-awet loh ya. Kebanyakan narasumber kita yang ketemu ngobrol, kebanyakan tuh memang kuat dan biasanya durasi berhubungannya pun
masa pacarannya pun lama ya, 4 tahun, Dan 5 itu tahun yang kalau LDR itu. Rata-rata yang bisa bertahan lama LDR itu yang beberapa sama-sama punya, masih ada karir, ada kesibukan. Iya, jadi Tapi kalau nggak yang bingung kan. salah satu yang gabut ya tetap Berarti kamu ditelepon susah lalu Iya benar. sprek ah kalau udah. Berarti Benar itu realita kehidupan gitu. Benar. selesainya berarti mungkin ya, ini nebak-nebak aja. Mr. T itu tidak kuat LDR gitu ya. berarti Iya, ya. memang alasan yang aku simpulkan adalah dia nggak kuat dengan LDR. Dia nggak bisa untuk long distance relationship. Yang memulai untuk jarang berkontak. Sebenarnya nggak ada jarang berkontak ya, justru karena ada hal kejadian nggak enak itu, justru dia malah makin posesif gitu. Makin posesif, dia takut kehilangan, mungkin dia takut aku balas dendam atau gimana. Padahal aku nggak kepikiran juga gitu kan. Di Semarang juga maksudnya puji Tuhannya ada kegiatan, jadi nggak ada kepikiran untuk ke A, si B tuh nggak ada. Tapi ya dia, nah ketika kepercayaan itu sudah lepas, kayak di aku udah nggak bisa percaya nih. Karena aku tipe yang kalau udah sekali dikecewain udah, jadi mending kayak aduh nggak usah gitu. Karena tetap berhubungan baik teman, tapi begitu. untuk hubungan serius lagi enggak. Ya itu feeling aku sebenarnya udah lost. Akhir tahun sebenarnya, akhir Berarti tahun kemarin. bisa disimpulkan semua cewek itu kalau cowoknya posesif bisa dipastikan semuanya tidak akan merasa nyaman ya. Iya. Karena siapapun sih nggak sih? hampir semuanya berawal dari situ biasanya. Tapi kadang ada juga cewek yang merindukan diposesifin loh. Ada. Jadi termasuk ya, pinter-pinternya membaca situasi kondisi pasangan kita biasanya seperti itu. Bijak sekali, gol gitu. Topinya di depan gitu. Nah, dari semua nih ya, Mr. Boy, terus Mr. T gitu ya, mungkin ada pesan yang mungkin mau Fania sampaikan sama bapak-bapak itu, bapak-bapak. Buat mereka. Mungkin ucapan pesan makasih karena dulu gini aku jadi seperti ini, atau mungkin apa gitu pesan. Iya, pesan kalau dari aku secara personal ke mereka, semoga ditonton ya. Iya. Harus ditonton. Nanti kirim linknya. Kirim dulu baca soalnya. Jadi untuk orang-orang yang ada di masa lalu aku, terima kasih sudah pernah ada di masa lalu aku. Kalau nggak karena kalian juga aku nggak belajar tentang kedewasaan kehidupan juga, ya kan? Jadi aku nggak pernah menyesal juga pernah bersama mereka, karena dari situ aku banyak belajar gitu. Justru aku malah makin picky gitu, makasih ya. Jadi aku malah makin picky itu yang sebenarnya jadi kayak buat aku juga susah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, jadi banyak belajar lah. Aku jadi kayak ya nggak menganggap itu sebuah penyesalan, nggak. Gitu. Luar biasa. Ini juga bijaksana loh. Menyikapi hal yang sakit ya istilahnya menjadi sebuah pendewasaan diri. Iya benar, harus gitu. Tips. Oh iya. Tips. Dan trik memasak apa telur dadar. Tips untuk cowok pendekatan ke cewek itu menurut Fania harusnya seperti kayaknya apa? tips ke cewek ya, kalau aku bisa bilang. Tips ke cewek untuk lebih apa ya? Picky, enggak ya? Bukan picky ya. Kalau picky tuh kesannya kayak milih banget gitu. Nah, apa ya tips buat cewek tuh lebih buat siapapun sih, mau cewek mau cowok di umur yang sekarang lebih baik fokus ke karir dan cari pasangan yang bisa support. Bukan berarti fokus ke karir nggak bisa cari pasangan, tapi kalau kalian mau cari pasangan yang bisa support kalian, yang nggak posesif, yang ngertiin kesibukan kalian. Karena kalau dibilang ada yang ngomong kamu pilih aku sebagai masa depanmu atau pekerjaan kamu, gitu. Kadang kan orang kalau dia jatuh cinta banget kasih pilihan yang nggak make sense gitu kan. Nah, padahal ketika kita ada seseorang yang mau support kita dalam bentuk dia mau fokus bekerja, ya sebenarnya dia juga sedang mengusahakan masa depannya dia untuk kita yang sedang diperjuangkan. Kayak gitu loh. Ulang tahun so. Ini pesan yang Itu enggak baca skrip. luar biasa. Ya, Jadi yang terbaru. Yang terbaru enggak. Pesannya cari pasangan yang
bisa mensupport ya. Iya. Harus. Ini bijaksana. Jadi dan rata-rata itu yang aku bilang kata bijaksana gini itu kowe pilih beberan kok. Pesan pedot karo. Aku biasa mau pilih gitar mau pilih aku. Pasti ada pilihan lain yang make sense lah. Nah, itu keren banget, keren. Jadi masuk akal. Pilih yang benar-benar mensupport, terutama kalau memang kita punya kegiatan atau punya prestasi itu memang sebaiknya memilih pasangan yang juga bisa menerima dan mensupport itu. Jadi kayak langsung kalau bisa satu langsung deal gitu, walaupun jarang banget. Orang kan perjalanan cinta beda-beda ya. Gitu. Dan satu lagi, yang penting tuh mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa cinta sama dirimu sendiri, kamu gak akan bisa kasih atau apresiasiin cinta kamu ke orang lain. Karena semuanya akan jadi bullshit doang. Kayak gitu. Bahagiakan diri saya sendiri. Baru bisa bahagiain diri sendiri, keluarga, baru nanti orang lain. Bahagia. That's why masa depan pribadi atau karir itu lebih penting sebenarnya. Gitu. Benar dong. Ini nggak kepikiran. Ini narasumber yang Teratak dung cus 2020. Tarak tak dung, tarak tak. Objektif dan memberikan pemasukan yang sangat dewasa. Pemasukan Pemasukan apa? Si bapak belakang kamera. Pemasukan apa nih? Cek saldo. Habis beliin kalian mie ayam. Ini tips yang luar biasa. Ini buat saya juga tidak terduga. Mungkin balik layar kalau dimunculkan kita dari jam berapa loh untuk aktivitas hari ini sampai jam sekian itu nggak kelelahan dari pagi itu dari berarti siang, memang benar-benar sore kata-kata yang diucapkan itu udah dibuat-buat benar-benar sangat muncul sebagai prinsip juga. Dan nggak kelihatan lelah loh dari pagi sampai sore tetap segar profesional. Jangan ngomong enak loh. Aku mau gak kabeh, Mbak Suruh jangkitnya. Kata-kata sejagan. Kata-kata profesional itu tulus banget lah kata. Ya Allah, tulus esek double banget. Gitu ya langsung. Kita closing dengan lagu. Kasih lagu apa? Mantura. Oh bukan Mantura. Apa? Apa gitu? Closing langsung closing. Radia CC. Ya wes. Terima kasih Fania untuk waktunya. Sama-sama, senang banget bisa sharing. Pengalaman yang sangat seru, berkesan dan mungkin bisa buat motivasi teman-teman buat bisa pelajaran buat teman-teman. Tips-tips dari Fania juga bisa kita menjadi Fania juga tetap teman-teman mempertahankan prinsipnya seperti itu karena Amin. 22 tahun jenjang karirnya masih panjang. Yes. Teman-teman atau yang bersangkutan atau siapapun yang mungkin masuk dalam cerita kita sama Fania juga dari narasumber lain mungkin bisa untuk wacana jadi mungkin bisa lebih dewasa, bijaksana menyikapi. Tidak boleh tersinggung. Kalau misalnya ada yang tersinggung kita juga minta maaf kalau memang. Niatnya kita untuk menceritakan perjalanan hidup yang luar biasa ya. Itu aja. Integrasi seperti itu guys. Kita tidak pernah tahu kelebihan dan kemampuan seseorang tanpa mengenal lebih dalam. Ya, dan jangan pernah menilai seseorang dari hanya apa yang kita lihat, gitu ya. Menjadi juara tidak harus menjadi pemenang. Untuk menjadi bintang tidak harus berada di langit. Saya Coy, saya Mas Adi. Ketemu lagi dengan narasumber kita selanjutnya. See you.